Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Rama Kiai Haji Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidin wa bil khusus mustahidina wa jami'i munawwidin khususan munawwidina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam'al jawabah bibarakati ulumihim fitnini wa dunya wal akhirah lahumul fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan tahrimu ihdas sosialis fa'ulima tahrimu ihdas sosialisin haram setelah adanya ijma memunculkan aul pendapat yang nomor ketiga, aul salis. Setelah ada ijma adanya dua aul, maka haram ihdasu qaulin salis, memunculkan pendapat yang ketiga. Ini haram. Dalam hal ini redaksi jam'ul jawab adalah wa harkum haramun fa'ulima faharimu ihdas salis wa tafsil in haram haram merusak ijma wa harfu utawi merusak ijma itu haramun haram fa'ulima taharimu ihdasi salis wa tafsil in haram. Dengan demikian apabila telah ijma ada dua qaul, maka memunculkan
pendapat yang ketiga hukumnya tidak boleh atau ihdatsu tafsir memunculkan perincian. Demikian ini inhorokom. Kalau memang ihdatsu salis atau ihdatsu tafsir ini merusak ijma. Sebelum memulai pembahasan, alangkah indahnya menazamkan nazaman jam'al jawab. Dalam hal ini Imam Jalaluddin memulai nazaman dengan memuji Allah Ta'ala. Lillahi hamdu la yazalu samada yuzinu bisliyati man abda. Lalu loncat sesuai pembahasan fa'ulima taharimu ihdasa qawli salis wa tafsir inhorokom. Loncat pembahasan fa'ulima ihdasu qawli salis wa tafsir inhorokom wa haratu hadrun wa minunasutin ihdasu salisin awi tafsilimin wa haratu utawi ngerusak ijma itu hadirun haram. Wa minhuna lan saking iki panggonan sutina dan waruhi
apa ikhlas sosialis harome munculaken pendapat kang nomor 3 awit tafsir utawa tafsir iya harit lamun ngerusak apa ikhlas sosialis wa tafsir. Ini nazuman jam'at jawaban wa kharatu hadrun wa minhu nasutin ihdasu salisin awil tafsilin yahri wa illa khariqan mutlaqan wa annahu yajuzu ilmahuriqan wa qila al-iqdasil dalili aw ilatil hukmi aw ta'wili wa qila lan jarene pendapat la ihdas ora haram apa lan ihdasu ora haram apa munculaken lidalili mari dalil au ilaten utawa ilat au takwilin utawa takwil wa ila lal ihdasi lidalil au ilaten lil hukmi au takwil. Satu pendapat mengatakan tidak haram ihdasu dalil menambahkan dalil. Ijma telah ada dalilnya. Yang namanya ijma mesti mustanadun lidalil, wajib adanya tendensi atau berpijak dari satu dalil. Semisal dalam masalah wudu wajib niat, dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. Lalu ihdasu dalil menambah dalil itu hukumnya boleh. Contohnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Menambahkan dalil itu boleh. Atau ilatin menambah ilat itu boleh, atau menambah takwil itu hukumnya boleh. Mengenai takwil sesuai pembahasan yang telah lewat. Kemarin telah
bahas aneka ragam persoalan mengenai bahwa ijma khusus untuk umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khasaisul ummah, salah satu keistimewaan umat Muhammad yaitu ijma'nya bisa untuk hujjah. Ini pendapat mayoritas. Lalu dalilnya adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف rahim. Ini dalil bahwa ijma ini hujjah khusus umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, khusus menjadi hujjah ummatan wasatan. Umat Nabi Muhammad adalah umat wasata. Wasata maknanya artinya adalah
umat istimewa. Umat istimewa, umat paling baik, maka hujjah kalau memang terjadi ijma. Sebab dengan sifat yang dimiliki umat Muhammad, yaitu sifat wasata, umat paling baik, paling indah, maka ijma'nya menjadi hujjah, hujjatan syar'iyatan. Lalu mengenai dalil bahwa ijma'nya umat Muhammad termasuk hujjah syar'i, dalilnya yaitu saat Imam Syafi'i oleh Nabi Khidir, beliau Imam Syafi'i ditanya, wahai Imam Syafi'i, apa dalil bahwa sumber Islam atau masyarakat syariah yang nomor 3 yaitu ijma', itu dalilnya apa, ayat sucinya apa? Lalu Imam Syafi'i tidak mampu menjawab. Lalu oleh Nabi Khidir, beliau memberikan waktu 3 hari. Lalu setelah 3 hari, Allah Ta'ala memberikan ilham kepada Imam Asy-Syafi'i. Lalu setelah Nabi Khidir datang lalu meminta jawaban, beliau Imam Syafi'i menjawab, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul haqq ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Lalu setelah Imam Syafi'i menjawab dengan ayat 115 surat An-Nisa, Nabi Khidir langsung mengatakan na'am, na'am.
Wahai Imam Syafi'i, betul jawabanmu. Seandainya ini ujian, Anda mendapat nilai sahih. Ini cerita yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Syiarul A'lam. Lalu kembali pada persoalan esok hari ini, yaitu menjelaskan mengenai merusak ijma' itu hukumnya haram dalam jam'ul jawami', wa hartuhu haramun, wa hartuhu utawi ngerusak ijma' itu haramun, haram. Fa'ulima tahrimu ihdasis syalis au tafsil in haram, maka memunculkan pendapat nomor ketiga setelah adanya ijma' dua qaul, maka ihdasus syalis ini tidak boleh. Kalau memang ihdasus syalis ini merusak ijma'. Lalu dalam syarahnya Jam'ul Jawami', contoh ihdasus syalis yang merusak yaitu ada dua qaul, satu qaul mengatakan bahwa jadun atau akad ini mendapat warisan dan bisa menghilangkan haknya atau warisannya saudara laki-laki. Ini satu qaul. Lalu pendapat kedua mengatakan jad atau akad ini mendapat warisan dengan musyarakah dengan akhun atau musyarakah dengan saudara mayit. Ini dua qaul. Lalu muncul qaul ketiga setelah ada ijma' satu qaul, akad mendapat warisan yang menghalang-halangi pada saudara mayit. Ini satu pendapat. Lalu pendapat kedua, akad jad mengenai warisan musyarakah dengan akhun mayit atau saudara mayit. Lalu setelah ada dua qaul, lalu sesuai dengan perjalanan waktu muncul qaul ketiga, yaitu akhul mayit menghalang-halangi terhadap akad
hujjah. Pendapat asyalis ini termasuk ihdasu syalis ihraqul qawlaini. Pendapat yang nomor 3 ini atau yang terakhir ini hukumnya haram. Sebab qaul syalis ini merusak tatanan ijma sebelumnya, yaitu sebelumnya ada 2 qaul, 1 qaul jad atau ambah atau akad ini dapat warisan lalu menghalang-halangi warisannya ahun mayyit. Lalu pendapat kedua yaitu jad tidak menghalang-halangi ahun mayyit terhadap warisan, tapi jad, akad dan ahun mayyit musyawah. Ini contoh ihdasu syalis yang merusak ijma. Ini hukumnya haram. Lalu seandainya ihdasu syalis tidak merusak ijma atau tidak merusak ijma sebelumnya, maka boleh. Contoh dalam kitab Thariqatul Husul, ini kitabnya Kiai Syahal Mahfud, kitabnya NO punya nama dalam masalah keilmuan. Ini kitabnya Kiai Syahal Mahfud Al-Islam yang beliau telah menancapkan bendera keilmuan usul fikih dalam dunia keilmuan. Beliau pada halaman 347 menampilkan contoh mengenai ihdasu syalis yang tidak merusak ijma. Wa misaluhu ghairu khairin makila innahu yahilu matruku tasmiyah syahwat la amdan. Wa alaihi al-hanafi wa ila yahilu mutlaqan wa alaihi asy-syafi'i wa ila yahrumu mutlaqan. Sebelum muncul qaul syalis ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengenai hayawan yang disembelih tanpa membaca bismillah, ini pendapat Syafi'iyah halal mutlakon, baik sengaja atau lupa, nisyan. Ini pendapat pertama.
Lalu pendapat kedua, yahrumu mutlaqan nisyanun au syahwan. Pendapat kedua mengatakan hayawan yang disembelih tanpa membaca bismillah maka dianggap haram, baik dalam keadaan tidak membaca karena lupa atau tidak membaca bismillah karena sengaja. Ini haram mutlakon. Ada dua kaul, satu halal mutlakon, kedua haram mutlakon. Lalu setelah berjalannya waktu beberapa tahun kemudian muncul ihdatsu qauli salis, yaitu hayawan yang disembelih tanpa mengucapkan basmalah, maka apabila meninggalkan membaca bismillah sebab lupa nisyanun, tidak ada sebab sengaja, maka halal. Awal ketiga ini tidak merusak pendapat pertama ataupun pendapat kedua. Awal salis ini sesuai dengan pendapat pertama dan pendapat kedua. Hayawan yang tidak, hayawan saat disembelih tanpa bismillah, andaian lupa tidak sengaja, halal. Berarti mendapat qaul salis ini yang mengatakan sebab nisyan ini sesuai qaul awal, sehingga halal. Lalu pendapat yang ketiga, seandainya sengaja haram, ini sesuai pendapat yang kedua, sehingga ihdatsu qauli salis yang tidak merusak ijma dua qaul sebelumnya, ini hukumnya boleh. Lalu mendapat kelompok lain mengatakan bahwa ihdatsu salis layak tidak boleh, sebab ihdatsu salis memunculkan pendapat yang ketiga, ini lambang sudah dianggap merusak ijma sebelumnya. Ini kelompok kedua. Sehingga dalam masalah ihdatsu salis, mengenai hal ini ada dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan tidak haram seandainya ihdatsu salis tidak sampai
merusak ijma. Lalu kelompok kedua haram mutlakon. Kelompok kedua mengatakan istilah sosialis memunculkan pendapat ketiga ini sudah dianggap ikhraqul ijma, merusak ijma. Lalu bagaimana mengenai ihdatsu tafsir? Boleh tidak? Ihdatsu tafsir hanya tujuh Allah. Dalam hal ini mengenai memunculkan tafsir ada dua kelompok. Satu kelompok mengatakan tidak haram ihdatsu tafsir kalau memang dalam ihdatsu tafsir memunculkan perincian ini tidak sampai merusak dua qaul sebelumnya atau ijma dua qaul sebelumnya. Lalu Mbah Yai Syarah Mahfud beliau mencontohkan ihdatsu tafsir horizon wa misalu tafsir horizon dalam Thariqatul Ushul halaman 347. Beliau Kiai Syarah Mahfud menampilkan contoh misal tafsir horizon memunculkan tafsir yang dianggap merusak ijma sebelumnya. Mitawisil ammah minal khalah, mimpi atau ammah, mimpi dari jalur ayah ini mendapat warisan dengan alasan min haitsul ammah atau min haitsul khalah mendapat atau berhak mendapat warisan. Ini merusak ijma dua qaul sebelumnya. Dua qaul sebelumnya yaitu pendapat pertama bahwa ammah atau ini mendapat warisan kalau memang tidak ada ahli waris, sebab ammah atau khalah ini termasuk zawil arham. Lalu pendapat kedua, ammah atau khalah tidak berhak mendapat warisan saat tidak ada ahli waris, sebab ammah dan khalah bukan termasuk zawil arham. Lalu setelah ada dua qaul ini beberapa tahun kemudian muncul
al-syalis at-tafsir, yaitu amma atau kholah mendapat warisan, atau al-syalis yang merusak dua aul sebelumnya. Ini contoh tafsir yang merusak ijma sebelumnya sehingga tidak boleh. Wa misaluhu ghairu khariqin ma qulna innahu tajibu asyahat fi mal syafi dunal huli al-mubahi wa qila tajibu fima wa qila la tajibu fima. Lalu contoh tafsir yang tidak merusak ijma, yaitu sebelum munculnya ihdatsut tafsir ada dua qaul mengenai mal syafi wal huli atau perhiasan yang dimiliki al-syafi atau anak kecil. Kelompok pertama atau pendapat pertama mengatakan bahwa mal syafi wajib syahadat dan tidak wajib syahadat dalam masalah perhiasan. La tajibu asyahat fil huli. Ini pendapat pertama. Lalu pendapat kedua, wajib fil huli la fi mal syafi. Lalu setelah ada dua tahun, beberapa tahun kemudian muncul ihdatsut tafsir yang dianggap merusak ijma, yaitu innahu tajibu asyahat fi mal syafi dunal huli al-mubah. Ini tadi contohnya kebalik. Sebelum adanya ihdatsut syalis ada dua qaul. Pertama mengatakan wajib syahadat fi mal syafi wal huli. Ini pendapat pertama. Lalu wakila la tajibu fima. Pendapat kedua tidak wajib syahadat baik dalam mal syafi atau dalam huli atau perhiasan milik syafi. Lalu setelah ada dua qaul muncul ihdatsut tafsir yang merusak, yaitu innahu tajibu asyahat fi mal syafi dunal huli al-mubah. Ihdatsut tafsir yang nomor 3 yaitu wajib syahadat pada harta anak kecil, tidak pada perhiasan. Ini tergolong ihdatsut tafsir yang merusak pendapat ijma sebelumnya, yaitu sebelumnya telah ada ijma satu qaul mengatakan tidak wajib syahadat
primal sopi wal huli dan perhiasan. Lalu pendapat kedua, wajib primal sopi dan perhiasan sopi. Ini istilah tafsir yang merusak. Lalu boleh mengenai ihdas dalil, semisal menambahkan dalil ijma, itu hukumnya boleh. Lalu dalam Hasyiah Al-Athar, contohnya semisal wajib niat dalam wudu, mustanadul ijma, sandaran ijma adalah ayat Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullah. Ini mustanadul ijma. Lalu ulama menambahkan dalil innamal a'malu binniyat. Ini boleh. Atau menambahkan ilah, semisal khamr haram, ijma ilahnya memakruhkan. Lalu ulama lain menambahkan ilah dalam haraman khamr, itu hukumnya boleh. Secara kesimpulan, Redaksi Jam' al-Jawami mengatakan wa kharquhum haramun, merusak ijma ini adalah haram. Fa'ulima tahrimu ihdasis salis awit tafsir in kharaqahu. Dengan demikian maka ihdasu qaul salis itu haram kalau memang merusak ijma. Kalau tidak maka tidak haram. Wakila lalu muncul pendapat kedua, ihdasu salis tidak boleh, sebab ihdasu salis ini tergolong telah merusak ijma. Lalu ihdasu tafsir, ada dua kelompok dalam hal ini. Satu kelompok mengatakan boleh kalau memang tidak merusak. Lalu kelompok kedua mengatakan tidak boleh karena ihdasu tafsir ini anggap telah merusak ijma. Lalu mengenai persoalan yang terakhir, ini juga hilang menambah dalil. Imam Jalaluddin Asyuyuti ini juga salah satu ulama yang pernah terjadi perdebatan mengenai
ijma atau mujtahid mutlak pada zamannya Imam Suyuti atau sekitar 900 Hijriah. Imam Suyuti beliau meninggal 911 Hijriah kalau tidak salah. Beliau dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan saya adalah mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil. Lalu ulama-ulama yang lain, yang memiliki pemahaman bahwa mujtahid mutlak sudah tidak ada yang mengatakan mulai Imam Ghazali itu sudah tidak ada yang mengatakan sebelum Imam Ghazali sudah tidak ada. Lalu tiba-tiba Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan saya mujtahid mutlak. Lalu ditolak oleh ulama-ulama. Akhirnya Imam Jalaluddin Asyuyuti tidak jadi mengatakan mujtahid mutlak. Lalu salah satu ulama mengatakan terkait masalah Imam Suyuti, ulama mengatakan Imam Suyuti yang ilmunya luas sekali, bahkan beliau sosok ulama yang ilmunya diakui oleh ulama sedunia. Bahkan salah satu ulama yang pernah melihat Rasulullah fil yaqdah dalam keadaan terjaga, tidak tidur, beliau melihat Rasulullah 70 kali. Lalu aromahnya luar biasa, ilmunya luas sekali, mulai ilmu bayan yang ditulis beliau, ilmu bayan ma'ani bagai ilmu jimban, lalu nazamat jamul jawaban awak itu sampai lengkap dengan syarahnya. Ini saja di saat tampil mengaku menjadi mujtahid mutlak ditolak oleh ulama-ulama. Apalagi pada zaman sekarang 2025 yang keilmuannya mesti jauh dari Imam Suyuti. Sehingga dalam pembahasan akhir itu nanti ada pembahasan wajib ilzamul madhab. Yajibu alal ami ilzamul madhab muayyan. Wajib alal ami selain mujtahid mutlak untuk ada di bawah salah satu madhab. Yajibu alal ami ilzamu madhab muayyanin, ini wajib. Sehingga
sesuai dengan jawab seandainya zaman 2025 ada seorang muslim mengaku menjadi mujtahid mutlak, ini perlu untuk membeli kaca cermin, lalu mengaca yang Imam Suyuti apakah sudah sama atau belum. Mudah-mudahan ngaji ini membawa ilmu manfaat dan barokah. Nawaitu ta'allumal ilmi lilaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.